Cah semangat cah, pokoknya digas terus. Begitu buka langsung nyangkem. Wes. Kaget. Kaget. Masih salah kaget cah. Jadi ini langsung posisiku di RKB di Rumah Sasongko di ruang kerja bersama. Ya. Ini tugasku berikutnya adalah paling tidak bisa menginformasikan lanjutan dari kemarin masih salah. Jadi aku sempat ngobrolin tentang persiapan kalau 2023 itu Indonesia kena dampak gelapnya di dunia. Itu kata Jokowi kan kayak gitu ya, kita sebagai masyarakat bener juga, jadi terus harus berhati-hati kan gitu Mas Isal. Ntar kita ngobrol sebentar. Siap. Ini aku mau tunjukin teman-teman ini posisinya di ruang kerja bersama di Rumah Sasongko. Ini saya aktivitas sore hari sedulur-sedulur di Rumah Sasongko ini tak kenalkan nih. Ini Dela, Del, semangat Del. Ini ya. Ini Dela ini salah satu kawan yang mau berangkat ke MIT di Amerika. Tahu bulan apa Del? Insya Allah April. April ya wes. Doain. Doain ya, penting selamat. Tapi intinya adalah jangan terlalu percaya dengan orang Amerika, itu kamu dibohongin. Nggak usah terlalu pinter-pinter, hidup itu simpel aja. Ini bapakmu kalau nonton bisa jengkel ini. Ini bapaknya adalah salah satu direksi bank syariah besar di Indonesia. Itu sekarang dititipin di sini bagi belajar. Ini cah aktivitasnya. Nah, ini ada cah bagus. Ini aku nanti sama bapakmu ngobrol santai. Ini Arif, ini sama Kiyo Yanto dan itu sedulur-sedulur yang dulu pembantu rumah tangga sekarang sudah jadi pebisnis. Ini mau ngelanjutin ini Kak, yang kemarin ngobrol kita. Ini seri berikutnya itu. Ntar dulu ya, aku langsung ke Mas Isal. Mau nih ya Cahki langsung ke konten lanjutin apa yang perlu disiapkan atau mental apa yang perlu disiapkan ketika kita menghadapi nanti di tahun 2023 ternyata dampak dari gelapnya dunia itu yang langsung kena ke Indonesia. Dan pasti kena sih, tapi kan sekena-kenanya di masyarakat kita itu sudah punya kecerdasan yang namanya resiliensi itu Mas Isal. Nah, aku berharap dirimu juga mengkayakan di vlognya Om Ili ini tentang apa sih bekal yang ketiga selain intelektual dan emosional yang di sebelumnya di tayangan Om Ili. Kecerdasan apa lagi yang diperlukan untuk kita itu bisa benar-benar siap menghadapi situasi yang paling ricuh atau paling chaos di masa depan. Mas Isal, selamat malam. Selamat malam Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mic-nya di sini ya, gak usah ke situ ya. Mic-nya di sini. Ini ya Cah, kita ngobrol ya Cah. Nih santai alhamdulillah sambil ngopi ya Kak Isa. Alhamdulillah. Lu Cah, aku pakai sarung Cah, jadi aktivitasku tuh setiap hari ya begini Cah. Santai. Mas Isal kita ngobrol. Ya Mas Ili. Sorry Cah, itu ya aku sarung Cah. Wah, jadi santri sore-sore gini Mas Ili. Aku santri misal. Aku santri. Ya Mas Ili. Sal, kayakan lagi modal apa sih yang ketiga ketika kita itu selain intelektual dan emosional? Ketika kita akan menghadapi resesi di tahun 2023. Iya. Yes. Sebelum ngomong persiapan, yang aku terakhir ngelihat kontennya Mas Ili kan tentang resesi itu, aku ngelihatnya Mas Ili itu ngambil sudut pandangnya tuh bukan sudut pandang yang gini. Itu bukannya sesuatu yang tidak mungkin terjadi, itu mungkin terjadi. Tapi vibrasinya Mas Ili itu bukan vibrasi orang yang memberikan ketakutan. Walaupun faktanya itu bisa jadi menakutkan. Sama sebetulnya waktu aku masih di Jakarta dulu kan ngomongin gempa lempeng yang bakal terjadi di Jakarta tuh katanya tahun 2000 sekian akan ada, dan itu kan menurutku selalu menjadi hal-hal yang menurutku pengingat-pengingat kita lah supaya hidup tuh jadi lebih hati-hati lah. Termasuk bahasa yang 2023 itu presiden kita tuh ngomongin bahwa itu tuh bakal gelap gitu. Aku dengernya juga waduh, apalagi nih gitu kan. Apalagi nih, bahkan videonya kan memicunya karena pandemi kemarin 2020 itu. Nah,
membahas tentang persiapannya seperti apa, intelektual sama emosional. Kan kita kan di komunitas kan belajarnya 3 Mas Ili. Iya. Mas Ili ngajarin, kok Mas Ili dan teman-teman di komunitas Kita ngajarin. belajar bareng-bareng ya. Kita belajar bareng-bareng tuh. Dan kita sepakat itu jadikan perjalanan belajar kita bareng-bareng. Betul, kita sepakat ada 3 hal, intelektual, emosional, sama spiritual. Tapi kalau kita ngomong ke spiritual kayaknya kejauhan ya Mas Ili. Terlalu hebat kita Iya. ini kan bukan orang-orang yang keren atau spiritnya bagus kan, enggak lah Iya. kita ini kan ya Apalagi ngomongnya masyarakat di sini ya. marginal kelas pembelajar terus. Betul, apalagi ngomongnya di sini. Jadi kalau ngomong spiritual kayaknya kayak belum berani ngebahas sesuatu yang dianggap dari sisi spiritual, tapi dari sisi tengah-tengah antara emosional ke spiritual kalau yang pernah kita bahas sebelumnya. Ini kan sebetulnya sesuatu yang mungkin akan kejadian. Kalaupun kejadian kita punya prepare-nya, kita punya antisipasinya, lebih pada preventif sih akhirnya. Nah, kalau dari sisi manusia ada naluri disebutnya biasa tuh Mas Ili ngingetin common sense. Ya kalau ada kayak gini tuh mestinya gini. Kalau di komputer kan if sama then. Kalau if terjadi seperti ini, then you mesti ngapain gitu. Nah, bahasa 2023 itu kan sebentar lagi Mas Ili. Ini udah Oktober ya. Udah Oktober. tanggal 8 tanggal berapa? 19. Kurang berapa? 2,5 bulan aja nggak ada. 2 bulan lah. 2 bulanan, 3 bulan Sudah udah masuk 2023. Sebenarnya kita nggak tahu itu jadinya tanggal berapa, kan nggak pernah ketahuan. Covid aja kita kejadian di kita Maret, sementara berita di luar negerinya dari akhir tahun, makanya COVID-19 kan namanya. Dari Oktober November 2019 kita kenanya Maret 2020 baru meledaknya di kita. Dan sekarang fatnya luar biasa. Ya, Terus-terusan. Kita seperti seolah ditakutin di YouTube ataupun di berita-berita di CNBC atau di Kompas atau dimanapun, kita harus benar-benar menyiapkan diri kan. Dan itu kan bisa jadi bagus kalau kita ngambil positifnya kan, ya itu bagus juga. Betul. Ini jangan terlalu pede bahwa itu akan berarti benar 100% mutlak benar kan, nggak boleh juga. Iya, benar. Kita jadi takut beneran gitu. Iya. Iya, senangnya kita jadi masyarakat sosial itu kan hal-hal yang gitu kan selalu ada teman-teman sedulur yang ngingetin bahwa yowis hidup mau ditakut-takutin sama yang kayak gitu tuh mesti dibawa tenang, karena kan ya kita juga diajarin untuk tetap tenang. Bahasanya kan tenang, dewasa, terus matang. Bahasa pertama kan mesti tenang kan intelektual banget. Nggak boleh, kalau bahasa saya belajar dari bahasa Jawa namanya ojo gumunan gitu loh Mas Ili. Ada apa-apa tuh kaget. Jangan kagetan, ojo kagetan, ojo gumunan. Ojo kagetan, ojo gumunan. Itu tuh dia di depan ada, tapi kalau memang mengarah ke sana, ya siap-siap apa yang perlu disiap-siapin. Karena Indonesia itu kan bukan pertama kali ketemu yang kayak gini. Udah beberapa kali dan alhamdulillah jalan. Alhamdulillah berhasil melewati, terdampak iya, tapi alhamdulillah selamat gitu. Termasuk terakhir yang pandemi, aku ngelihat banget proses komunitas itu belajar menghadapi pandemi kemarin itu menurutku tuh hasil dari preparationnya teman-teman di komunitas yang ketika ada kejadian X gini, persiapan atau tata kelolanya ketika hal itu terjadi tuh siap, nggak kocar-kacir gitu loh Mas. Itu yang aku kebayangnya bahwa preventif untuk tetap menyiapkan diri kita sendiri sama common sense tadi, naluri-naluri untuk selalu sadar bahwa kalau itu masih 3 bulan lagi, berarti 1 bulan ini mesti ngapain, 2 bulan mesti ngapain, 3 bulan mesti ngapain. Yang pasti masing-masing dari personal, keluarga, bahkan sistemik secara bisnis di komunal aja mesti jadi diskusi yang saling menguatkan. Itu Mas Ili. Ya Sal, aku nguatin apa yang disampaikan dirimu ya, tentang betapa setelah perjalanan intelektual kita, intelektualnya semudah bagaimana kita memahami apa yang akan kita lakukan. Setuju. Kalau kita ini sedang ada
kans ada problem di tahun 2023, berarti kita menyiapkan diri apa yang harus kita siapkan. Makanya di dalam kerangka intelektual itu semudah bagaimana kita menyiapkan kalau misalkan dalam 6 bulan pada saat terjadinya crash itu, katakanlah bulan, diperkirakan kan 6 bulan dari sekarang kan, ini Oktober berarti perkiraan kan bulan Maret April. Nah kalau kita persiapkan dari sekarang menuju ke April itu, kita siapkan paling enggak kalau tidak punya pekerjaan di bulan Maret atau April nanti 2023, kita tuh benar-benar sudah siap untuk 6 bulan ke depan. Tapi kan bisa dihitung atau diukur. Setuju. Intelektual itu kan hanya pada akhirnya adalah urusan mengukur data, semudah itu kan. Tapi dibuatlah ilmu itu apapun itu semudah mungkin untuk diri kita atau dirimu tuh Sal. Itu kan paling enak itu. Kedua adalah emosi. Emosi itu kan kembali lagi emosi yang kita sepakati itu kan sekali lagi semudah kita itu mempersiapkan diri di dalam selalu dalam dua keadaan yang berbeda. Satu siapin mental gagal, tapi juga kemudian kalau berhasil dan mental berhasil, tapi kalau berhasil juga jangan terlalu euforia, secukupnya saja. Makanya ketika yang di tayangan sebelumnya adalah ketika ngomongin emosional, ketika aku di bakso kemarin tuh salah aku cerita, itu bagaimana kalau kita melakukan satu aktivitas seperti Om Willy ini bikin YouTube channel dan kemudian nggak ada yang nonton, kemudian nggak ada subscribe, itu no problem karena niatnya bukan untuk cari penonton, bukan untuk cari subscriber atau ditonton sebanyak views sebanyak mungkin, bukan. Yang kita ulang penonton atau views itu dan subscriber itu adalah sebuah penghormatan dari pihak luar kepada kita. Artinya itu ya belajar dulu atau prosesnya belajar dulu, paham dulu. Kan itu intelektual dulu baru itu. Tapi kalau hasilnya jelek, ketemunya di emosi, ya siapin aja mental, nggak ada masalah, maka belajar lagi. Aku tegaskan lagi, jadi begitu kecerdasan emosional itu adalah bagaimana kecerdasan selalu menata kelola diri kita itu dalam keadaan yang rangkap dua. Ada selalu kemungkinan berhasil, ada selalu kemungkinan tidak berhasil. Semudah itu aja, kita gawe gampang. Yang terakhir aku menguatkan apa yang dirimu sampaikan toh, bagaimanapun yang hilang di masyarakat kita itu adalah naluri. Nanti kalau kita ngomong spiritual terlalu tinggi, naluri itu misalkan gini, kalau di binatang namanya insting. Coba bayangkan kalau kita pegang tongkat, ada kucing di depan kita, kalau kita agak tangannya atau tongkat itu bisa jadi sapu tangan kita sedikit gerak yang seolah-olah menuju ke kucing itu bisa mundur loh. Betul. Nah, itu yang harusnya dihidupkan di kita sebagai naluri itu. Kalau diceritakan di manapun ngomongin nanti ada gelap gulita dampaknya sampai Indonesia, ya udah disiapin aja. Tapi jangan lupa bahwa jangan lupa bahwa kita itu masyarakat yang benar-benar sudah teruji. Ketika tahun 98 kita diajar problem waktu chaos luar biasa zaman Soeharto. Ya, kedua yang paling lumayan terasa benar waktu pandemi tahun 2019, tahun 2020 itu sampai 2021 kemarin tuh. Masyarakat kita sekalipun dalam keadaan yang benar-benar goncang, tapi resiliensinya itu keren loh, kedaya tahanannya itu bagus, ketangguhannya teruji loh, terutama di UKM itu. Wah, itu keren loh. Itu karena menggunakan kecerdasan instingtif, kecerdasan yang begitu akan ada kena panas, mendekati panas itu harus ngapain itu. Nah, itu yang kita mesti hidupkan, yang itu lupa mahasiswa yang di sekolah-sekolah tidak banyak diajarkan. Yang ini harus terus dikabarkan kepada siapapun, hidupkan naluri itu. Naluri itu kan tidak pada posisi menghidupkan intelektual, tapi juga emosional. Jangan juga terlalu dieksposur, tapi coba diam saja, rasakan. Bentuknya apa? Karena sesuatu yang salah itu terasa salah, sesuatu yang benar itu terasa benar, dan itu dihidupkan. Itu kan perlu latihan banyak loh Mas Ili. Oh, harus. Ruang-ruang latihannya tuh contohnya seperti apa Mas Ili? Maksudnya aku kan juga, ini kan instingtif ini perlu dilatih kan, supaya nalurinya kalau ada apa-apa tuh nggak tiba-tiba
blank gitu kan, orang nggak terlatih kan tiba-tiba blank, kena problem semaput. Iya masih Iya. latihannya masih. Latihannya semudah begini toh. Begitu kita ini sudah tahu kalau katanya 2023 ada problem, ya sudah, berarti apa yang kita bisa langsung rasakan, apa ya Oke, namanya, oke. atau kita Di role play gitu ya. kalau makanya disebut sebagai naluri itu kayak seperti rasa pangroso, kalau Jawa itu rasa pangroso, menghidupkan rasa yang kemudian di ke depan tuh apa yang akan terjadi. Jadi Iya. Membayangkan rasanya kayak itu kejadian. nah, dihidupkan nalurinya itu, dihidupkan Nalurinya. rasanya itu. Oh iya kebayang. Ya, jadi terus harus ngapain? Nah, disinilah mentalnya disiapkan, mental naluriahnya itu disiapkan. Berarti kalau 2023 ada apa, Iya. kita harus bagaimana? Waspada Ya. gitu, siaga-siaganya. Ya, kalau ngomongin spiritual terlalu tinggi ya, menurut aku ya, terlalu Iya sih, Mas Ili. hebat ya. Kita ini kan ya masyarakat Iya, biasa ya, biasa. udah kita ngobrol gini ya sesantai mungkin. Apalagi konsumsi kita ya rata-rata untuk masyarakat, tontonan ini kan untuk masyarakat marginal, untuk tontonan masyarakat ya pinternya kan pinter dikit lah. Iya. Tapi yang penting kan, iya kan, Betul, yang Mas penting Ili. kan prosesnya kita benar-benar bisa saling sedulurannya tetap dibangun. Iya. Kan gini terasa, aura ini kan terasa. Benar, Nah, Mas Ili. aura ini terasa sebenarnya itu ekspresi dari naluri itu. Iya. Ini ganggu nggak ganggu, ketemu orang yang jengkelin aja. Itu kalau kita hidupkan naluri, kita rasakan itu naluri. Iya. Nanti akal atau intelektual dan emosinya yang ngatur kan. Iya. Apakah kita harus, kalau seperti wong belum menyerang ya kita nggak usah, nggak boleh boleh sama sekali untuk memulai misalkan. Iya. Ya sama kan, binatang itu kalau di dekat kita, mau ular mau siapa, mau kucing mau apa, kalau kita nggak bergerak kan dia diam aja. Benar. Tapi begitu kita gerak dia nalurnya hidup, entah bulunya entah apanya itu dia bergerak set gitu. Nah, hidupkan Naluri itu. sisi alamiah itu. Ya. Iya. Kebayang kalau akhirnya kita belajar, kan kalau di agama kan hewan itu kan jadi makanan dan jadi tempat kita belajar kan. Di bahasan Mas Li tentang insting ini kan akhirnya kita belajar sama makhluk yang namanya hewan kan, tentang insting. Nah, insting dalam keadaan bahaya, bahaya yang nanti mungkin akan terjadi. Tadi kita bahas bahwa UKM itu adalah level paling bawah kalau kita bilang, karena usaha kecil kan. Tapi itu yang membuat Indonesia kemarin kan selamat dari beberapa kejadian-kejadian yang diperkirakan Indonesia bakal tumbang, bakal apa. Tapi mental masyarakat bawah kita atau UKM kita itu kan benar-benar, bahkan kalau perlu dia cuma buat dagang, kalau dia di level dagang untuk warga sekampungnya dia aja, itu udah cukup membantu dia untuk survive gitu Mas Ili. Nah, Setuju. benar kan? Berarti kan dari sekarang persiapan yang dilakukan itu ya benar-benar jaga-jaga. Kalau kemarin di pandemi itu kita sampai ada di Jawa Tengah, di Semarang itu Jogotongo kan, ketemu tetangga, bahwa akhirnya kita sadar ketika kita susah mesti akan ketemu tetangga-tetangga yang jangan-jangan kita lebih beruntung dari tetangga, kita bisa bantu tetangga. Setuju. Saya kan tinggalnya di Semarang ini kan ngontrak Mas ini. Jadi bersosialnya kan jadi harus lebih sadar. Oh, sebelah kanan kiri depan belakang kan bukan warga asli. Jadi secara keakraban pasti belum terlalu akrab sama tetangga. Nah, menurut saya hal-hal yang akhirnya dijadiin buat persiapan atau antisipasi itu membangun insting, namanya insting apa ya Mas Ili kalau kita kasih nama buat ke depan? Itu kan resesi katanya. Instingnya insting apa ya persiapan? Ya, jadi bahasa ke insting- depan kan di komunitas. Ya, kita sebut sebagai naluri. Kalau insting kan binatang, kita iya. sebagai Naluri. ekonomi ya. Keren. Naluri ekonomi Ya, ini- 2023. Hidupkan naluri
ketika akan terjadi resesi di tahun 2023? Iya. Ya kira-kira gitulah, Iya. buat enak-enaknya aja. Yang penting kita tahu bahwa ada naluri yang harus dihidupkan, dilatih, dihidupkan, bahwa jika itu terjadi kita dalam keadaan yang siap, waspada, nggak semaput gitu Mas. Ya. Bahkan kalau perlu itu kita persiapkan tahun 2023 itu pada saat itu terjadi beneran bahwa Indonesia kena dampaknya resesi itu total kita membuat namanya bulan puasa nasional gitu, keren loh Sal. Dalam 1 bulan puasa semua gitu. Tapi nggak usah dibikin aturan, itu hanya himbauan kan. Betul. Itu kalau itu yang ngomong seorang pemimpin yang bisa dipercaya, siapa yang nggak mau ikut? Betul. Kebayang ya? Betul. Nah itu bisa dimulai di tempat kita sih, di jaringan rumah usaha. Kalau itu yang ngomong Om Ili, kalau itu ngomong Kakak Isal, Faisal Kamal di PT Karir Anak. Oh ya, aku kenalkan Cah, ini pemiliknya PT Karir Anak Cah. Jadi ngomongnya di belakang tuh, keren tuh kalau di depan. Kalau tempat vlog lain kan di depan. Kalau di kita kenalnya di belakang. Ini Cah. Nanti kapan cerita di berikutnya adalah Mas Isal ini sebelumnya kan aktivitasnya di luar komunitas, baru bergabung sekitar 4 tahun terakhir Cah. Dan kemudian 4 tahun terakhir ini belajar bareng-bareng di komunitas, sepakat, dan terus belajar bagaimana struktur berpikir dibangun, bagaimana intelektual harus diimplementasi, bagaimana emosi itu harus dielaborasi ketika kita membangun komunal ya Kak ya. Dan sekarang Mas Isal menghidupkan nalurinya, bagaimana beliau harus bisa survive di dalam keluarga. Ya survive dulu lah, nggak usah yang neko-neko. Makanya puasa bisa jadi problem solver ketika kita nanti terjadi resesi. Kok sederhana banget sih Mas Ili? Lah, itu kan sebenarnya sederhana toh Kak Isal. Iya, kita ini kan rumit toh. Kita ini rumit. Kayak tadi yang pembukaan tadi itu ada saudara kita tuh namanya Adela itu yang cantik itu tadi, itu harus belajar ke Amerika, ke MIT Cah yang tadi. Apa itu orangnya di sebelahku? Kedengeran. Ngerasani kok kenceng. Itu kok ngerasani kok jelek, kenceng lagi. Kedengeran. Kalau di kita tuh ngerasani gitu Cah, ngomongnya tuh belak-belakan. Enggak salah, maksudnya gini. Dela boleh ke Amerika. Dela boleh ke MIT. Tapi yang selalu diingatkan Om Ili itu toh adalah betapa Dela itu adalah yang diutamakan adalah belajar bagaimana membangun ukhuwah atau membangun jaringan kerja yang ada di Amerika dengan yang ada di dia punya negara atau di Indonesia itu. Jadi bukan belajarnya. Kalau belajarnya Del itu terlalu gampang Del. Loh, Om Ili itu kan yang datang kan macam-macam orang, termasuk diaspora, termasuk ya kan memang udah begitu lah. Balik lagi. Ya intinya pokoknya sesederhana itulah. Hidup itu. Tangguh closing Mas, kok nutup ya. Intinya gini lah Cah. Ayo kita bikin kurikulum hidup kita sendiri. Nanti Mas Isal biar nutup ya. Betapa hidup yang diberikan Tuhan Gusti Allah kepada kita itu sejatinya sudah anugerah keberkahan. Kenapa? Karena kita ini semua teman-teman jaringan rumah usaha, Om Ili, sekarang Kak Isal, sehat walafiat loh. Alhamdulillah. Gila loh kita itu. Dela itu sehat luar biasa loh. Nah itu yang harus disyukuri sih sebenarnya. Kemudian kepingin apa, seperti apa, kemana. Nah itu apa susahnya toh. Kaya itu kan gampang banget toh. Punya uang itu kan gampang Mas Isal. Tapi kurikulum untuk dirinya sendiri itu harus terus diberesin. Terus kan. Ya penutupnya aku berikan kehormatan untuk Kak Isal. Silakan Kak Isal. Siap Mas Ili, kasih buat penutup. Saya mulai sebenarnya tinggal karena ini penutup, saya wrap up aja dari awal. Pertama ngebahas tentang betul Mas Ili tadi udah ngingetin kalau mau hidupnya tenang, cari dulu ilmunya, jangan cari uangnya. Karena kalau cari ilmunya nanti rezekinya ngikut, tapi dirinya kemampuannya meningkat. Apa yang perlu dipelajarin? Intelektual, emosional. Ini biasanya levelnya 3.
intelektual, emosional, larinya ke spiritual. Tapi Mas Ili, Om Ili ya. Tapi Om Ili hari ini dreng keluar sedikit, ketemu naluri. Bisa berubah lagi. Ketemu naluri yang instinktif. Nah, ketemu lagi ini baru saya sadarin bahwa saya tuh mikir apa ya gitu. Kan saya masih berpikir secara complicated, orang rumit gitu Mas Ili. Padahal jawabannya Mas Ili itu semua kembali ke personalnya. Karena kita yang akan ketemu masalahnya, ya kita yang mesti punya antisipasi, latihan dari sekarang buat menyederhanakan banyak hal. Biasa makan 3 kali, bikin makan 2 kali. Keren. Bahkan kalau perlu di level makan 1 kali aja, jangan-jangan akan bisa jadi akan seperti itu. Kalau ternyata itu perlu dilakukan. Dan latihannya sesederhana itu gitu, nggak usah mikir mau bikin apa, karena tadi Mas Ili bilang kalau ilmunya sudah nyampe, rezekinya ada dan pasti akan dicukupkan. Karena secara bahasa agama kan kita itu orangnya bukan kaya dan miskin, tapi kaya dan berkecukupan, cukup. Makanya nggak mungkin kurang. Yang kurang kan bukan yang dikasih, tapi keinginan yang dari personalnya. Jadi untuk penutup di sesi yang ini di channelnya Om Ili, saya tutup dengan kata sederhanakanlah hidup kita, supaya kalau ketemu sesuatu yang rumit kita sudah menerimanya dengan tenang, dengan dewasa, dengan matang, bahwa itu tuh bisa dilewatin, tapi kitanya yang perlu menyederhanakan banyak hal dan kemauan kita. Itu penutup dari saya. Terima kasih banyak. Terima kasih Mas Sal. Makasih Om Ili. Ya, ngono ya Cas, pokoknya selalu hidup dengan terus mencari ilmu. Karena kesederhanaan itu ilmu yang ditinggalkan di bangsa kita. Gitu ya. Semangat selalu, Cah. Semangat.